Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akhir yang menyedihkan. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar jeritan tajam dari hantu tua Hai Xing. Segera, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Hall of Soul sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini? Selain itu, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Hai Xing, yang merupakan aula jiwa Tianzun, harus menyapa sebagai tuan. Sepertinya aula jiwa memang telah dipersiapkan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus membunuh hantu tua Hai Xing ini, yang telah berulang kali menentangnya, sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan penyebaran bola cahaya hitam tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Hai Xing sampai jiwanya tersebar. Teriakan tajam ngeri itu menjadi semakin mengerang. Sampah, kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang Anda miliki untuk menjadi Tianzun of the Hall of Soul? Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Hai Xing, suara acuh tak acuh dan sepenuhnya tanpa emosi tiba-tiba bergema perlahan di langit. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang hantu tua Hai Xing. Sosok biru perlahan keluar. Dengan kemunculan sosok ini, udara di seluruh tempat ini langsung menjadi lembab. Beberapa tetesan hujan kecil yang samar berceceran dan jatuh dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiao Yan. Segera, hatinya hancur. Orang ini sebenarnya bisa mengandalkan Dou Qi yang luas dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan yang disebut Tianzun ke-9 ini kemungkinan besar mencapai tingkat bintang 7 atau bintang 8. Suara acuh tak acuh itu mungkin membuat wajah hantu tua Hai Xing menjadi malu, tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan saya!" Sosok biru itu menatap Xiao Yan dengan samar. Setelah itu, dia mengerutkan alis biru pucatnya. Dia melihat bola cahaya hitam yang dengan cepat menyebar dan bergumam, ini sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian. Iri sekali. Sosok berpakaian biru mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, itu telah berkumpul menjadi adegan hujan berputar cepat di depan hantu tua Hai Xing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Hai Xing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Hai Xing, rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan tirai hujan. Jatuh! Keduanya bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan yang menembus langit itu benar-benar tertelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menerobos tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu, ia segera mengejar di depan mata ketakutan hantu tua Hai Xing. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Hai Xing. Ah! Ketika bola cahaya hitam mencapai dia, jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Hai Xing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan jeritan menyedihkan dari hantu tua Hai Xing saat dia meraih bahu yang terakhir dan meningkatkan kecepatan saat dia menarik kembali. Kecepatan sosok biru itu meningkat dan melarikan diri agak jauh dengan hantu tua Hai Xing.
Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Haixing, hanya untuk sedikit mengernyit. Pada saat ini, kaki hantu tua Haixing sudah benar-benar patah. Tempat pecahnya sehalus cermin. Bahkan tidak sedikit pun darah muncul. Cara itu seolah-olah darah dari kedua kakinya sepenuhnya ditelan oleh bola cahaya hitam selama kontak sesaat sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Haixing. Itu sudah sepucat salju. Bahkan napasnya menjadi sedikit lamban. Kehilangan kedua kaki dan lengan, hantu tua Haixing ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Teknik Dou kelas Tian yang sombong. Sedikit kesungguhan muncul di wajah sosok biru itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin dengan paksa menerima telapak penciptaan surga agung. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan membuatnya rugi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat kecepatan cepat sosok biru itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Luas dan mungkin Dou Qi menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Itu mengeluarkan suara, swoosh, dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia mengejar hantu tua Haixing yang bahunya dicengkeram oleh sosok biru itu, dengan kecepatan kilat seperti kilat sehingga seseorang tidak dapat bereaksi cukup cepat. Akhirnya, itu mengenai bagian dada yang terakhir di depan matanya yang ketakutan yang tak tertandingi. Ci! Suara lembut muncul. Mata membelalak dari hantu tua Haixing langsung membeku. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya keriput seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya menelan area di bawah dada hantu tua Haixing dan akhirnya berhenti meluas karena telah mencapai batasnya. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Haixing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang menghilang dengan cepat. Akhirnya, matanya berhenti pada Xiao Yan di tengah bola cahaya. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, diri mulia ini sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Douzhen pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao, yang sudah lama terbuang, bisa digunakan lagi? Sosok biru itu menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan tidak menjawab. Tatapannya hanya menatap pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah biru. Bahkan rambut dan alisnya berwarna biru pucat. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak berujung dan kuat, menyebabkan seseorang merasa sedikit linglung. Orang tua berjubah biru ini mungkin tampak biasa tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari naga Fate kuno Heiking yang dia temui saat itu. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Sungguh luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa mendidik seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan kedua. Orang tua berpakaian biru itu, yang dipanggil oleh hantu tua Haixing sebagai Tianzun ke-9, hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dalam menghadapi diamnya Xiao Yan. Garis keturunan yang terbuang? Xiao Yan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak dia sadari sejak lama. Namun, apapun kekuatan garis keturunan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi usahanya sendiri. Tidak ada pujian untuk kekuatan garis keturunan apapun.
tidak apa-apa jika Anda memiliki keraguan. Seseorang akan menjelaskan kepadamu setelah kamu mencapai aula jiwa. Tianzun ke-9 tertawa samar setelah muncul untuk melihat keraguan Xiaoyan. Dia melirik hantu tua Haixing yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya. Itu kemudian membungkus sisa tubuh hantu tua Haixing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah. Dengan ledakan, itu meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh hantu tua Haixing juga berubah menjadi debu. Meskipun hantu tua Haixing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum, orang yang harus melakukan hukuman ini bukanlah Anda. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mata biru Tianzun ke-9 menatap Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan tertawa dingin. Dou Qi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya. Dia siap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 ini. Saya sadar bahwa Anda memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun, ini tidak cukup. Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depan diri yang mulia ini. Oleh karena itu, Anda harus pergi dengan diri yang mulia ini. Misi saya mungkin untuk membawa Anda kembali hidup-hidup, tetapi Anda dapat dianggap hidup selama Anda memiliki nafas tersisa. Ke-9 Tianzun dengan lembut menjentikkan jari panjangnya ke lengan bajunya dan berbicara tanpa ekspresi. Aku tidak percaya itu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang merah hijau terentang. Sayap dikepakkan dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif. Banyak bayangan muncul di langit, menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiaoyan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di sekujur tubuh Xiaoyan langsung berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang. Namun, matanya baru saja berkedip saat melihat sosok biru itu sudah kurang dari 2 kaki di depannya. Diri mulia ini telah mengatakan bahwa ini tidak berguna. Wajah ke-9 Tianzun masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang dengan lembut dan ki air yang meresap ke langit berkumpul. Akhirnya, itu disertai gelombang demi gelombang energi gelap dan dingin yang kaya. Itu bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan Tianzun ke-9 terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya, itu berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok yang bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Ci! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi. Panas dan dinginnya gelap berinteraksi. Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara mendesis bergema terus-menerus. Bang! Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam bergema di dalam kabut. Segera, sesosok yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, itu membentur tembok gunung. Kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan garis retak setebal lengan memanjat ke seluruh dinding gunung yang keras. Grup! Xiaoyan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memuntahkan darah dari mulutnya saat dia melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Itu mungkin baginya untuk melakukan perkelahian saat menghadapi hantu tua Haixing. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Pergilah dengan diri yang mulia ini. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiaoyan.
tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan yang terakhir. Telapak tangannya perlahan-lahan diperpanjang dan meraih bahu Xiaoyan. Suara acuh tak acuh perlahan dipancarkan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9 yang telah mengulurkan tangannya. Kekejaman melintas di matanya. Tepat ketika dia akan melepaskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Ini dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara orang tua yang samar juga dengan tenang menyebar dari belakang. Kamu, Tianzun ke-9 saja, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.